warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Muharoku, disiplin, santun, mandiri. Apa kabar adik-adik? Semoga selalu sehat walafiat, tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Tetap semangat belajar di rumah dan berdoa. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Amin. Adik-adik, sebelum kegiatan pelatihan pramuka dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Adik-adik, marilah kita simak materi berikut. Adik-adik, materi pada sore hari ini yaitu tentang kode kehormatan pramuka. Ketika kalian mendengar itu, mungkin kalian ada pertanyaan dalam benak. Apa itu kode kehormatan? Apa itu kode kehormatan pramuka? Kode kehormatan adalah suatu norma atau ukuran kesadaran mengenai budi pekerti atau akhlak yang tersimpan dalam hati seseorang karena memiliki harga diri. Di situ ada penekanan kata harga diri dan budi pekerti. Adik-adik, lantas kode kehormatan pramuka ialah suatu norma dalam kehidupan di lingkungan gerakan pramuka yang merupakan ukuran atau standar tingkah laku seseorang anggota pramuka di masyarakat. Dari definisi itu, kita bisa memahami bahwa kode kehormatan pramuka merupakan janji dan ketentuan moral pramuka. Kode ini disesuaikan dengan golongan usia, perkembangan rohani dan jasmani peserta didik. Adik-adik yang berbahagia, kode kehormatan pramuka terdiri atas Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Satya Pramuka merupakan janji pramuka, sedangkan Dharma Pramuka merupakan ketentuan moral pramuka. Kode kehormatan anggota pramuka penegak menggunakan Tri Satya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. 2. Menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. 3. Menepati jasa dharma. Adik-adik, ketika kalian mengetahui tentang isi Tri Satya Pramuka, maka kita harus paham bahwa Satya Pramuka merupakan janji yang diucapkan secara sukarela oleh seorang calon anggota gerakan pramuka. Tidak ada unsur paksaan di dalamnya. Yang kedua, Satya Pramuka merupakan tindakan pribadi untuk meningkatkan diri secara sukarela, menerapkan dan mengamalkan janji. Dan yang ketiga, Satya Pramuka merupakan titik tolak memasuki proses pendidikan guna mengembangkan visi, misi, intelektualitas, emosi, sosial, dan spiritual, baik sebagai pribadi maupun anggota masyarakat. Adik-adik, ketika kalian bisa menerapkan Satya Pramuka atau janji pramuka, maka kalian bisa menjadi seorang yang baik di kehidupan masyarakat.
Kemudian, kode kehormatan pramuka terdiri juga atas Dharma Pramuka. Yang pertama tadi Satya Pramuka, yang kedua Dharma Pramuka. Dharma Pramuka merupakan alat pendidikan mandiri yang progresif untuk membina dan mengembangkan akhlak mulia. Yang kedua, ini merupakan upaya menemukan, menghayati, mematuhi sistem nilai yang ada di dalam masyarakat. Pertama akhlak, yang kedua tentang norma masyarakat. Dharma Pramuka juga merupakan landasan gerak pramuka. Dan Dharma Pramuka juga merupakan kode etik organisasi dan satuan pramuka. Adik-adik, masih ingatkah kalian dengan isi dasar Dharma Pramuka? Ya, kakak yakin. Siswa SMK Negeri 1 Cilacap, siswa yang pandai-pandai, siswa yang tekun, rajin, dan baik sehingga bisa mengikuti kegiatan pramuka dengan baik, maka otomatis akan memahami dasar Dharma Pramuka. Untuk lebih memastikan, berikut kakak sampaikan isi dasar Dharma Pramuka. Dasar Dharma Pramuka. Pramuka itu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itu tadi isi dari dasar Dharma Pramuka. Kalian sudah memahami tentang kode kehormatan pramuka yang berisi atas Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Pertanyaannya, bagaimana dengan penerapan kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari? Penerapan kode kehormatan bahwa pelaksanaan kode kehormatan tidak dapat dibangun atas dasar lain kecuali atas dasar kesukarelaan. Kalian harus sukarela melaksanakan kode kehormatan, tidak ada unsur paksaan. Yang kedua, dengan dasar kesukarelaan menimbulkan rasa tanggung jawab langsung terhadap ketinggian budi pekerti. Sehingga ketika kalian sudah menerapkan kode kehormatan dengan baik, kalian akan mempunyai budi pekerti yang baik, kalian bisa diterima di kehidupan masyarakat, dan bisa menjadi manusia seutuhnya. Adik-adik yang berbahagia, kode kehormatan adalah norma kehidupan pramuka dan memancarkan kesadaran pembangunan watak melalui kegiatan kepramukaan. Sehingga ini merupakan hal yang sangat penting bagi kita untuk bisa mengikuti, mematuhi, dan hidup dalam suatu masyarakat, baik masyarakat di kehidupan kepramukaan maupun di masyarakat secara umum. Adik-adik yang berbahagia, kode kehormatan identik dengan harga diri. Sehingga apabila kita bisa menerapkan kode kehormatan dengan baik, secara otomatis kita mempunyai harga diri yang baik. Tetapi apabila kalian tidak bisa mengerjakan atau melaksanakan kode kehormatan, maka harga diri kalian juga akan hilang. Kita paham bahwa kita hidup di dunia ini, kita memerlukan yang namanya harga diri, agar orang bisa menghargai kita dan kita pun bisa menghargai orang lain.
Tetapi kadang selaku manusia kita bisa khilaf. Oleh karena itu, dalam suatu kegiatan kepramukaan, sebagai contoh di SMK Negeri 1 Cilacap, maka dibentuklah suatu Dewan Kehormatan. Fungsi Dewan Kehormatan tersebut adalah memperbaiki diri bagi para anggotanya. Adik-adik, kode kehormatan ini sangatlah penting bagi kita. Sekali lagi, sangat penting bagi kita agar kita bisa diterima di masyarakat dan kita bisa hidup dengan nyaman. Sehingga kita harus bisa menerapkan kode kehormatan dengan baik. Satya dan Dharma adalah kehormatanku. Tolong dicamkan itu, masukkan ke dalam hati sehingga kalian bisa mempunyai kehormatan yang bagus, nanti bisa diterima dalam kehidupan masyarakat dan bisa menggapai cita-cita kalian. Adik-adik, itu materi kita pada sore hari ini. Sebelum kakak menutup kegiatan kita hari ini, terlebih dahulu kakak akan menyampaikan tugas buat kalian yang harus kalian kumpulkan di Google Classroom paling lambat hari ini pukul 3 sore. Adapun soalnya adalah 1. Sebutkan dan jelaskan kepanjangan dari Muharraku. Yang kedua, apa hubungan antara semboyan Muharraku dengan kode kehormatan pramuka? Ketiga, mengapa dasar dari penerapan kode kehormatan adalah kesukarelaan? Keempat, terakhir, ada pernyataan pramuka bisa membentuk manusia seutuhnya. Jelaskan pernyataan tersebut. Itu tadi tugas yang kalian harus lakukan, harus kerjakan dan dikumpulkan di Google Classroom. Dan itu semua yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat buat kalian semua. Dan kakak juga mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian kakak. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya dan tetap semangat. Jangan lupa berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita bisa segera bertemu di kampus SMK Negeri 1 Cilacap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.